Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Wanita yang sering sholat malam tapi malah masuk neraka. Ternyata inilah penyebab utamanya. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk menjaga hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada manusia. Hal ini dikenal dengan istilah hablu minallah dan hablu minannas. Artinya bahwa selain harus menjaga hubungan kita kepada Allah melalui ibadah zikir dan amal saleh, kita juga harus menjaga hubungan baik terhadap sesama manusia dengan berbuat baik kepada mereka. Tidak menyakiti mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang. Jika tidak, maka akan menyebabkan pelakunya mendapatkan balasan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana kisah yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Seorang wanita yang rajin melakukan sholat malam dan banyak bersedekah, akan tetapi malah masuk ke dalam penghuni neraka. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, suatu ketika ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW tentang seorang wanita ahli ibadah. Namun ia justru menyakiti tetangganya. Sahabat itu berkata, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam, gemar berpuasa di siang hari. Dia melakukan amal kebaikan dan banyak bersedekah. Namun dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Nabi SAW menjawab, "Ia dan kebaikan padanya termasuk penghuni neraka." Dalam riwayat lainnya disebutkan, Nabi SAW menjelaskan, sebab mulutnya selalu menyakiti orang lain. Dia suka mengganggu tetangganya dengan ucapannya. Seluruh amal ibadahnya menjadi hancur karena dia mempunyai akhlak yang buruk. Dia menjadi ahli neraka karena ibadahnya tidak mampu menjadikan dirinya untuk berakhlak baik. Berdasarkan kisah singkat ini, dapat diketahui bahwa syarat utama untuk menjadi penghuni surga bukan hanya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga harus banyak berbuat baik kepada sesama manusia, terutama terhadap orang-orang terdekat di sekitar kita. Ada juga 5 golongan ini tetap masuk neraka meski rajin sholat, kata Syekh Ali Jaber. Melakukan sholat 5 waktu setiap hari merupakan kewajiban yang tak boleh ditinggalkan oleh umat Islam. Hal ini karena sholat merupakan ibadah yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hari kiamat kelak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segala amalan seseorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya buruk, sungguh kerugian menimpanya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Meski begitu, orang yang rajin sholat bisa saja tetap masuk neraka. Hal ini terjadi karena beberapa sebab, seperti yang disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jaber dalam salah satu ceramahnya. Syekh Ali Jaber mengingatkan umat Islam untuk berhati-hati dan segera memperbaiki sholat agar tidak termasuk dari 5 golongan manusia yang masuk neraka meski rajin sholat. Yang pertama, sholat tapi percaya dukun. Golongan yang pertama yang rajin sholat tapi akan masuk neraka adalah mereka yang masih mempercayai dukun. Dukun adalah orang yang mengaku bahwa dirinya mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, diterangkan bahwa orang yang percaya
kepada dukun maka sholatnya tak akan diterima selama 40 hari. Percaya kepada dukun termasuk dalam kategori besar karena musyrik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat tapi suka bergunjing. Orang yang sholat namun suka bergunjing terkait keburukan orang lain juga akan masuk golongan yang masuk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar atau neraka?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang mereka beri syafaat." Quran Surat Al-Mudathir ayat 42-48. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditetapkan di dalam neraka sakar. Yang ketiga, sholat tapi mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 7, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang-orang yang mendustakan agama dan hari pembalasan, selain mereka suka menghardik anak yatim dan tidak mau memberikan makanan orang miskin, mereka juga dihinggapi penyakit ria." Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang sholat tapi menyia-nyiakan anak yatim, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Yang keempat, sholat tapi suka berdusta. Kebohongan seakan-akan menjadi hal lumrah dalam masyarakat saat ini. Padahal berbohong merupakan salah satu dosa besar dengan ancaman siksa pedih di akhirat kelak. Orang yang rajin sholat dan beribadah, namun lisannya suka berbohong, maka amalan-amalannya akan sia-sia. Karena kebohongannya akan menghapus amalan-amalannya. Dan apabila golongan ini meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Berbohong juga merupakan salah satu ciri orang-orang munafik. Yang kelima, sholat tapi minum miras. Golongan yang juga akan masuk neraka meski rajin sholat adalah mereka yang minum minuman keras. Mereka yang menganggap sholat hanya rutinitas semata sehingga tidak dibarengi dengan hati ikhlas. Adapun yang termasuk minuman keras, yaitu segala jenis minuman yang memabukkan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan. Rasulullah melarang umatnya untuk mendekati khamr atau minuman keras, apalagi meminumnya, baik sedikit ataupun banyak. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.